Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak ibu? Baik. Sehat? Sehat. Sehat. Berhubung semalam sudah libur, sekarang ibu mau nanya. Masih ingat nggak ya? Ada kita libur kan semalam kan? Ada. Sekarang ibu mau nanya pelajaran yang lalu tentang haji. Ada yang tahu apa itu haji? Haji. Haji. Ada yang tahu? Haji adalah apa? Iya, ibadah yang dilaksanakan di mana? Di Mekah. Nah, jadi pelajaran sekarang tentang kurban. Sebelum kita belajar tentang kurban, kita ice breaking dulu. Masih ingat ice breakingnya tentang rukun Islam? Ayo, 1, 2, 3. Rukun Islam. Salat, sholat, puasa, zakat, naik haji. Iya, itu tadi ice breakingnya tentang rukun Islam. Pelajaran sekarang adalah tentang kurban. Apa itu kurban? Ayo, semalam barusan kita melaksanakan kurban. Ada yang tahu apa itu kurban? Menyembelih. Apa yang disembelih? Nah, untuk selanjutnya, mari kita tonton videonya ya. Dengarkan baik-baik, nanti ada pertanyaannya. Sehat-sehat ya? Nah, hari ini kita mau belajar tentang sesuatu yang spesial banget. Namanya kurban. Teman-teman ada yang pernah dengar kata kurban? Yuk, coba angkat tangan siapa yang pernah dengar? Wah, hebat semua. Kurban itu adalah saat kita memotong hewan seperti kambing, sapi, atau domba di hari raya Idul Adha. Hayu, siapa yang tahu apa itu hari raya Idul Adha? Iya, betul. Hari raya Idul Adha itu hari besar umat Islam. Di hari itu, kita belajar tentang berbagi, peduli, dan saling membantu. Lalu kenapa umat Islam berkurban? Jadi, dahulu kala ada nabi yang sangat baik, namanya Nabi Ibrahim. Yuk, sebut bareng-bareng. Nabi Ibrahim. Suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi. Di dalam mimpinya, Allah memberi perintah yang sangat sulit. Nabi Ibrahim diminta untuk memberikan sesuatu yang paling beliau sayangi, yaitu anaknya, Nabi Ismail. Pasti Nabi Ibrahim sedih ya, tapi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sangat baik dan patuh sama Allah. Dan ternyata Allah hanya ingin menguji Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan alhamdulillah, sebelum apa-apa terjadi, Allah menggantinya dengan seekor domba putih untuk dikurbankan. Nah teman-teman, hewan apa saja sih yang bisa dikurbankan? Yuk kita tebak-tebakan ya. Ini apa? Terus ini apa ya? Nah kalau ini apa coba? Wah hebat ya teman-teman. Setelah hewan dipotong, dagingnya dibagikan ke orang-orang. Ada yang buat keluarga, tetangga, dan orang-orang yang membutuhkan. Dari kurban, kita belajar taat sama Allah, seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita juga belajar berbagi kepada orang lain, karena kalau kita berbagi, hati kita jadi senang, dan teman-teman kita juga bahagia. Nah, siapa di sini yang mau ikut bantu bagi-bagi daging kurban ke orang-orang? Angkat tangan ya. Hebat banget teman-teman. Nah, baik. Jadi, dari penjelasan ini bahwa tidak semua binatang bisa dikurbankan. Contohnya, yang bisa kita makan, yang kita bisa makan manusia, ya kan, binatang yang bisa dimakan oleh manusia, tetapi belum tentu bisa dikurbankan. Contohnya seperti apa? Ayam, bebek, itik, seperti entok itu
tidak bisa dikurbankan. Coba ibu kasih pertanyaan. Yang bisa dikurbankan tadi binatang apa aja? Kambing. Terus domba. Hanya itu saja ya. Binatang yang bisa dikurbankan ya. Ada beberapa syarat dan ketentuannya. Nanti kita pelajari di berikutnya syarat-syaratnya apa saja yang bisa dikurbankan hewannya. Tidak sembarangan hewan dikurbankan. Ada syarat dan ketentuannya. Ya, itu dia. Baik, di sini ibu akan membagikan lembar kerja LKPD. Kamu kerjakan sekarang dan kita akan mengerjakan kuis di situ ya. Ini berkelompok. Ya, ini nanti dikerjakan. Ini ada kuisnya. Sambil mengerjakan itu ya tugasnya. Ya, apa ini? Tentang kurban ya. Baik, ini dia. Perhatikan ini Pak. Hidup satu tujuan. Berkali Semuanya kerjakan. Perhatikan ke depan. mulai. Ayo, nomor 1 Mandala, kerjakan ke depan. Ayo Mandala, ke depan. Selamat datang di channel Cerdas Cermat. Ya, ini kerjakan. Kamu Video kali ini kita akan bermain kuis tentang kurban. Ya, perhatikan. Kamu akan diberi 15 pertanyaan. Ada 15 pertanyaan. Tiap pertanyaan, kamu akan diberi waktu 10 detik untuk menjawab. Perhatikan. Mari kita mulai. Sebelum mulai jangan lupa klik like dan subscribe. Soal ke-1. Nah, perhatikan. Penyembelihan hewan kurban mengingatkan kita akan keikhlasan dan kesabaran seorang anak, yaitu A. Nabi Ismail, B. Nabi Ibrahim, C. Nabi Muhammad. Jawabannya? Jawabannya A. Betul apa enggak? Betul? Betul apa enggak jawabannya? Jawabannya adalah Iya, betul. Ismail. Ayo, Ridho. Soal kedua. Nah, ayo. Nabi Ismail ketika mau disembelih digantikan oleh Allah berupa A. Kambing, B. Unta, C. Sapi. Ayo, apa jawabannya Ridho? B kata Ridho, betul atau enggak? Kita lihat. Jawabannya adalah Salah, kambing ya. Ayo, maju. Yang ketiga. Soal ketiga. umat Islam menyembelih hewan kurban pada bulan A. Zulqa'dah, B. Zulhijjah, C. Rajab. Ayo, bulan apa? Katanya A, coba kita lihat mana yang benar. Jawabannya adalah B. Zulhijjah. Zulhijjah. Ayo. Dinda, cepat. Soal keempat. Ayo. Kurban menurut bahasa artinya A. Menjauhkan, B. Menyembelih, C. Melaksanakan. Apa? Ayo, yang lain. Jawabannya A, B, atau C? Apa jawabannya? Kita lihat.
Jawabannya adalah B. Benar. Ya, betul. Ayo sekarang ini jawab sama-sama Soal semua ya. kelima. Salah satu sebab yang membuat hewan kurban tidak memenuhi syarat untuk menjadi hewan kurban adalah A. Badan terlalu gemuk, B. Matanya buta, C. Tanduknya bengkok. Apa itu? Apa? Jawabannya adalah B. Matanya buta. Baiklah. Jadi kamu sudah mengerti apa itu kurban dan hewan apa saja yang harus dikurbankan. Itu tadi ibu membagi LKPD itu dikerjakan di rumah ya. Minggu depan dikumpulkan itu lembar jawabannya. Ya, jadi sebelum kita menutup ini pelajarannya, sebelum ibu tutup pelajarannya, ibu akan memberi pertanyaan satu-satu. Ya, coba ibu mau tanya dulu. Nanda, apa itu kurban? Apa itu kurban, Nanda? Apa itu kurban? Apa? Makanya jangan cerita aja. Ayo, Pak Rido. Apa itu yang dimaksud dengan kurban? Kurban adalah menyembelih hewan. Seperti apa hewannya tadi? Sapi, kambing, dan apa? Domba. Domba. Kepada siapa? Kepada siapa diserahkan daging kurbannya? Ada yang tahu? Kepada siapa? Ya, Mandala. Kepada warga. Khususnya, ada terkhususnya. Khususnya buat siapa? Hah? Ada lagi kesusahan katanya. Terus ada lagi untuk siapa? Sama kesusahan sama kesulitan. Terutama bagi orang yang tidak mampu. Contohnya anak yatim piatu, fakir miskin. Terus mengapa? Mengapa kita harus berkurban? Mengapa kita harus berkurban? Ya, selain memenuhi syariat Islam atau kewajiban, karena kita mampu kan? Berkurban itu bagi yang mampu kan? Supaya apa? Harta kita yang kita miliki itu bisa dirasakan, ya kan? Kita bisa berbagi, ya kan? Berbagi kepada orang yang tidak mampu. Ada lagi pertanyaannya, wajib nggak orang yang tidak mampu itu berkurban? Yang tidak mampu wajib nggak berkurban? Hah? Tidak wajib berkurban. Kenapa? Kenapa orang yang tidak mampu itu nggak wajib berkurban? Kenapa? Iya, karena untuk dirinya saja mereka sudah sulit, susah untuk makan aja susah, ya kan? Bagaimana dia mau berkurban dan membeli apa? Sapi, membeli kambingnya ya? Harganya mahal. Ayo, siapa semalam? Jadi kan kita baru lebaran haji, yang sholat Idul Adha, yang pergi sholat Idul Adha tunjuk tangan. Nah, coba ya, ada berapa sapi yang dikurbankan di masjid kita? 6. Ada berapa? Ada berapa? 6. Ada berapa? 6. Ya kan? Sapinya ada 6, kambingnya ada berapa? 15. Itu beda lagi untuk yang datang-datang. Ya. Jadi baiklah, kita tanamkan dalam diri kita harus bisa betul. Itu tadi penutup dari ibu, jangan lupa itu tadi ada LKPD-nya dikerjakan. Ibu sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Untuk penutupnya kita baca doa.
Ya, baca surah Al-Fatihahnya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Jangan lupa bukunya dibaca di rumah ya nak ya. Sebentar lagi kita mau uji. Bila kita walidayah.